Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Dari pengalaman pribadi saya, soal-soal tentang pengamalan Pancasila akan muncul dalam bentuk soal cerita atau kasus. Lalu kita akan disuruh menganalisis kira-kira dari cerita atau kasus tersebut mencerminkan atau melanggar Pancasila sila keberapa. Nah, banyak yang terjebak dengan soal-soal seperti ini. Tapi jika teman-teman sudah tahu strateginya, akan sangat gampang menentukan jawaban. Intinya adalah kalian harus menguasai betul 45 butir pengamalan Pancasila. Teman-teman harus paham setiap butir pengamalan masing-masing sila, karena itulah kunci dalam menjawab soal-soal atau kasus atau soal cerita yang bertemakan pengamalan Pancasila. Nah, karena itu di video kali ini, sebelum kita masuk ke pembahasan dan ke soal-soal, kita akan bahas dan ulik terlebih dahulu butir-butir pengamalan masing-masing sila. Oke teman-teman, kita akan mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki 7 poin penting yang semuanya tentu mengarah ke bagaimana kita sebagai warga negara harus menganut agama yang diakui di Indonesia dan diwajibkan untuk saling menghargai sesama umat beragama. Jadi intinya adalah toleransi beragama dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, selain itu, dengan kita menunjukkan jiwa dan budi pekerti luhur yang menjadi salah satu bukti kita bertakwa kepada Tuhan, itu bisa jadi sebagai salah satu bentuk pengamalan sila pertama. Jadi, kalian harus benar-benar teliti nantinya ketika menjawab soal. Jika di soal menyerempet ke toleransi beragama, sikap budi pekerti luhur yang menunjukkan ketakwaan, maka itu kemungkinan besar mengarah ke pengamalan sila pertama. Oke, berikut adalah ketujuh butir pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan baca sama-sama ya teman-teman. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Oke teman-teman, saya kira semuanya sudah jelas ya. Kita akan masuk ke pembahasan butir-butir pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua, soal-soalnya akan membahas tentang bagaimana kita menghargai sesama manusia, memahami persamaan derajat, hak dan kewajiban, sikap berani membela kebenaran, dan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan bangsa lain. Catatan penting untuk sila kedua ini adalah tentang mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Perlu kalian catat bahwa sikap semena-mena dalam konteks pengamalan sila kedua itu mengarah ke konteks kemanusiaan. Nah, hal ini berbeda dengan sila kelima yang juga mewajibkan kita untuk tidak bersikap semena-mena kepada orang lain, tapi dalam konteks sosial. Jadi kalian harus ingat ya teman-teman, dan harus paham betul soal-soal seperti ini terkadang membuat bingung. Apakah sikap ini mengarah ke sila kedua atau sila kelima? Jadi intinya, jika sikap semena-mena itu mengarah ke konteks kemanusiaan, berarti itu mengarah ke sila kedua. Tapi jika konteksnya sosial, maka itu mengarah ke sila kelima. Oke, kita akan baca dan pahami bersama butir-butir pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat,
persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit, dan lain sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepar selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini membahas tentang bagaimana kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, memahami makna Bhinneka Tunggal Ika dan juga memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban, serta sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah sekarang mari kita baca bersama butir-butir pengamalan sila ketiga. Poin pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ke-7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sekarang kita akan membahas sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila keempat, biasanya kita tidak akan terlalu susah untuk mengenalinya karena di soal-soalnya dia akan membahas tentang bagaimana kita harus menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sana juga pasti ada kalimat-kalimat bagaimana kita menghormati pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika poin-poin itu terdapat pada soal, maka sudah bisa dipastikan bahwa soal itu mengarah ke pengamalan Pancasila khususnya sila keempat. Nah, supaya lebih paham, mari kita baca bersama poin-poin atau butir-butir pengamalan Pancasila sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya kita akan membahas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwa banyak yang sering terkecoh antara pengamalan sila kedua dan sila kelima karena itu memang mirip. Tapi kuncinya adalah teman-teman harus paham bahwa sila kedua itu konteksnya kemanusiaan, sedangkan sila kelima itu konteksnya lebih ke arah sosial dan mungkin juga ke arah sosial ekonomi. Butir-butir pengamalan sila kelima memang banyak yang mirip dengan sila sebelumnya. Seperti contohnya, teman-teman coba perhatikan,
butir-butir pengamalan sila kelima, poin kedua, ketiga, dan keempat di bawah ini. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang lain. Nah, ketiga hal ini sebenarnya sangat-sangat umum ya, terlalu umum. Tapi kuncinya adalah kalian harus tahu konteks soalnya nanti itu mengarah kemana. Apakah konteksnya itu ke arah kemanusiaan, sosial ekonomi, atau malah mungkin mengarah ke budi pekerti luhur sebagai salah satu bentuk sikap ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya itu adalah pengamalan sila pertama. Nah, jika teman-teman sudah paham, sudah menganalisis soalnya, sudah tahu konteks soalnya mengarah kemana, maka akan mudah buat teman-teman yang menentukan itu sebenarnya pengamalan sila keberapa, sila kedua kah, sila kelima, atau mungkin sila pertama, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus paham betul konteks soalnya mengarah ke mana. Itu kuncinya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi ya. Baik, sekarang mari kita baca bersama butir-butir pengamalan sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Seperti biasa, kalian baca sendiri ya soalnya supaya lebih fokus. Jeda antara soal dan pembahasan adalah 10 detik. Oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Baik teman-teman, berikut pembahasannya. Pada kasus di atas, butir-butir pengamalan sila kelima yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, dan juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah bagian E. Andi telah mengamalkan sila Pancasila kelima. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, jawabannya adalah sebagai berikut. Hal ini didasari sila Pancasila yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, butir-butir pengamalan sila ketiga yang sesuai dengan kasus di atas adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian C. Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, berikut pembahasannya. Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 adalah sila pertama. Nah, butir-butir pengamalan sila pertama yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan, serta mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian A. Sila pertama.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Hal yang terjadi pada kasus di soal nomor 4 sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu di mana pada sila kedua kita diwajibkan untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, pada contoh kasus nomor 5, Pak Tono tidak mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Karena pada sila keempat, kita diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian D, sila keempat. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu ya teman-teman. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you for watching and see you on the next video.